Selamat pagi. Pagi menyapa hadir dalam sukacita, menghayati dan menikmati cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian, dan seluruh kehidupan kita adalah ujian. Inilah metafora kehidupan yang kita hayati, sebagaimana kisah ujian kehidupan yang dinyatakan Alkitab bagi kita. Kali ini kita akan merenungkan bagian kedua dari metafora kehidupan. Kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan. Kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan. Kita berdoa. Biarlah pagi hari ini sungguh menyapa kehidupan kami, untuk kami bisa menghayati kepercayaan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita memperhatikan dari bacaan Injil Matius. Kita akan membuka dari Matius 25. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai
kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang berbahagia setiap kita yang tahu firman Tuhan dan kita melakukannya. Amin. Saudara, bisakah kita memerinci apa yang ada yang kita miliki di dalam kehidupan kita? Harta benda, keluarga, sahabat, kepandaian, dan mungkin masih banyak yang lain. Saudara, sadarkah kita bahwa harta benda yang ada di dalam diri kita, dalam hidup kita, waktu yang kita miliki, kesempatan yang ada, tenaga kita yang masih kuat, kemampuan, keterampilan, kepandaian kita, hubungan kita, semuanya itu adalah pemberian Allah yang telah dipercayakan dalam pemeliharaan dan pengelolaan kita. Kita inilah penata layanan dari segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Konsep penata layanan ini dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dan semua orang di muka bumi ini. Daud pernah menyatakan di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan bumi serta yang diam di dalamnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun selama kediaman singkat kita di bumi ini. Allah hanya meminjamkan bumi kita pada waktu kita ada di sini. Bumi ini milik Allah sebelum kita datang. Dan Allah akan meminjamkan kepada orang lain setelah kita meninggalkan bumi ini. Itu artinya kita hanya bisa menikmati sesaat saja. Manusia pertama diciptakan Allah dan mereka diberi kepercayaan untuk mengelola bumi milik Allah ini. Kata Allah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Aku memberi engkau kuasa. Pekerjaan pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah mengelola dan memelihara apa yang Allah miliki di bumi ini. Dan peran ini tidak bisa dibatalkan. Ini merupakan sebagian dari tujuan kita sekarang ini. Segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai sebuah kepercayaan yang Allah tempatkan di dalam tangan kita. Kepada jemaatnya di Korintus, Paulus pernah berbicara, 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Saya membacakan dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Saya melihat di terjemahan sana lebih berbicara yang sangat tegas kepada kita. Siapakah yang menjadikan saudara lebih dari orang lain? Bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau menyombongkan diri? Seolah-olah apa yang ada pada saudara bukan sesuatu yang diberi. Paulus menegaskan bahwa apapun yang ada di dalam diri kita adalah sebuah pemberian. Tidak ada seorang pun sesungguhnya yang bisa menyombongkan diri dengan apa yang dimiliki. Saudara, Yesus juga menunjukkan kehidupan ini sebagai kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bacaan kita dari Injil Matius berbicara tentang seorang pengusaha
mempercayakan kekayaannya, talenta kepada pemeliharaan hamba-hambanya sementara ia pergi. Dan ketika dia kembali, dia mengevaluasi tanggung jawab setiap hambanya dan memberikan kepada mereka upah atas apa yang mereka kerjakan. Sang pemilik itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudara, akhir kehidupan kita akan dievaluasi. Dan kepada kita akan diberi upah atas segala sesuatu yang telah kita pelihara. Bagaimana kita sudah mengurusnya, bagaimana kita sudah memelihara apa yang Allah percayakan kepada kita. Itu berarti apapun yang dipercayakan kepada kita, entahkah itu besar, entahkah itu kecil, ternyata memiliki nilai yang kekal. Mari kita memperhatikan ada 3 hal yang penting yang disampaikan oleh Sang Tuan ini yang bisa kita hayati bagi perjalanan kehidupan kita, melihat metafora kehidupan kita sebagaimana Allah nyatakan. Yang pertama, kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu." Saudara, inilah pernyataan peneguhan dari Allah bagi kehidupan kita, bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik dalam pandangan Allah. Baik sekali perbuatanmu itu. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu mengatakan, "Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Saudara, dalam sebuah pekerjaan yang namanya jenjang karir itu menjadi bagian yang sangat penting. Promosi jabatan itu selalu dicari dan diperjuangkan. Nah, inilah promosi yang hendak Allah berikan kepada kita. Engkau sudah setia pada perkara yang kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya akan diberikan kepada kita. Yang kedua, yang pertama Allah meneguhkan, yang kedua ada promosi yang diberikan kepada kita, tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sukacita dalam perayaan besar atas hasil yang sudah kita capai. 3 hal. Ketika Allah mempercayakan kepada kita, maka akan ada peneguhan, maka sesuatu yang besar diberikan kepada kita, perayaan sukacita karena kita sudah mencapai keberhasilan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan merupakan ujian. Dan kehidupan adalah kepercayaan. Dan semakin banyak Allah memberikan itu kepada kita, semakin banyak tanggung jawab yang Dia harapkan dari kita. Oleh karena itu, selamat berkarya, meneruskan tanggung jawab penata layanan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kehidupan kita ini sementara, sehingga kita harus bisa memahami setiap penugasan dalam kehidupan kita. Ada ujian, ada kepercayaan, ada penugasan. Nah, saudara, kita akan bertemu dalam metafora kehidupan dan adalah penugasan di dalam kehidupan kita. Maka tetap stay di channel ini. Pagi Menyapa akan memberikan berkat untuk kita. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk apa yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Harta benda, waktu, kesempatan, keluarga, sahabat,
dan masih banyak yang lainnya lagi. Mohon ampun jika kami tidak menyadari hal itu, kami anggap bahwa itu adalah milik kami. Tapi pagi ini sapaan-Mu mengingatkan kepada kami, segala sesuatu dipercayakan untuk kami lakukan, untuk kami kelola, untuk kami hasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Mampukan kami untuk bisa memelihara, merawat, dan mengelola dengan baik. Kasih setia Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani kehidupan di dalam banyak ujian. Tetapi kami boleh bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kami. Kami berserah untuk kehidupan kami di dalam satu pengharapan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kehidupan kita. Amin.